Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, untuk video kali ini saya akan menerangkan yaitu jenis-jenis tawaf. Sebelum saya menerangkan jenis-jenis tawaf, saya akan menerangkan yaitu apa itu tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, bermula pada Hajar Aswad dan berakhir pada Hajar Aswad. Itu adalah tarif tawaf. Okay, seterusnya saya akan menerangkan pada kita fokus pada poin kita yang utama, yaitu jenis-jenis tawaf. Okey, untuk jenis-jenis tawaf ni terdapat ada 5 jenis tawaf. Okey. Okey, yang pertama adalah tawaf rukun. Apa itu tawaf rukun? Tawaf rukun adalah jenis tawaf yang termasuk dalam rukun haji dan umrah. Jadi untuk tawaf rukun ni wajib dilaksanakan. Kalau tidak dapat dilaksanakan, haji atau umrah tidak sah. Tawaf ini kemudian dibagi lagi menjadi tawaf ifadah atau ziarah serta tawaf rukun umrah. Okay, tawaf ifadah sendiri dilaksanakan setelah jemaah haji pulang dari Mina. Pembahagian jadual dilakukan pada masing-masing nafar atau keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada hari-hari tasyrik, yakni 12 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar awal, dan setelah 13 Zulhijjah bagi yang melaksanakan nafar sani. Itu adalah tawaf rukun. Tawaf rukun yang wajib kita laksanakan. Kalau tak dapat dilaksanakan, haji dan umrah tidak sah. Okey, kita pergi pada jenis tawaf yang kedua, iaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ialah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji ifrad atau qiran sebagai bentuk penghormatan kepada Kaabah. Tawaf kudum juga hukumnya sunnah. Ini dilakukan ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram pada hari pertama kedatangan di Mekah. Ya, tawaf kudum ini adalah tawaf selamat datang. Selamat datang apabila kita sampai saja di Masjidil Haram, pertama kali kita melakukan tawaf kudum. Berbanding pula pada kita masuk ke masjid. Kalau masjid selain daripada Masjidil Haram, kita disunatkan untuk melakukan solat tahiyatul masjid. Untuk di Masjidil Haram, kita tidak disunatkan untuk tahiyatul masjid, cuma kita disunatkan untuk kita tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Okey. Bagi jemaah haji yang melakukan haji tamattu', tidak disunatkan untuk melakukan tawaf kudum, sebab tawaf kudum sudah termasuk di dalam rangkaian pengamalan tawaf umrah. Sebab untuk kalau untuk membuat haji tamattu' ni, okey, sebab kita telah buat umrah dulu, lepas tu baru haji.
Jadi kita tidak disunatkan untuk melakukan tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Itu adalah jenis tawaf yang kedua, yaitu tawaf kudum. Okey, untuk jenis ketiga tawaf sunat. Tawaf sunat ni adalah tawaf yang kita boleh lakukan pada bila-bila masa, sepanjang kita berada di Masjidil Haram. Untuk tawaf sunat ini kita tidak perlu melakukan sa'i sebagaimana kita melakukan tawaf umrah atau tawaf haji. Just kita tawaf sunat saja, kita akan melakukan tawaf sunat dan lepas itu selesai, itu dikatakan tawaf sunat. Dan tawaf sunat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang kita berada di Masjidil Haram. Itu adalah jenis tawaf yang ketiga. Okay. Jenis tawaf yang keempat ialah tawaf wada. Tawaf wada dari segi bahasa bererti perpisahan. Dengan dari segi syarak ialah tawaf wada ialah tawaf yang dilakukan sebagai perpisahan dengan tanah haram sekaligus dengan Mekah. Iaitu apabila kita sebelum berangkat untuk kita keluar di tanah haram Mekah, di Mekkatul Mukarramah, kita diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Okay, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama, hukum tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah ini adalah wajib. Jika tidak melakukan tawaf wada ini, akan dikenakan dam sebesar 1 ekor kambing. Maksudnya, kalau tidak melakukan tawaf wada, kita keluar sahaja tanpa melakukan tawaf wada, akan dikenakan dam dengan 1 ekor kambing. Itu untuk jenis tawaf yang keempat. Okay, untuk yang terakhir sekali ialah tawaf nazar. Tawaf nazar adalah amalan yang dinazarkan, yang wajib kita lakukan tawaf nazar ini. Okay? Hukum melakukan tawaf nazar ini ialah wajib dan dapat dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang kita berada di Mekah. Okay, contohnya kalau kita berada di Mekah, kita bernazar. Okay, kalau saya dapat projek berjuta-juta, dapat lulus saja projek ini, saya bernazar untuk tawaf nazar. Okay. Kita wajib untuk melakukan tawaf tersebut. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak melakukan tawaf nazar ini, kira dia sudah berdosa besar. Okey, ini adalah antara jenis-jenis tawaf. Saya harap tuan-tuan dapat faham apa yang saya terangkan ini. Okey, saya akhiri tazkirah saya ini dengan tasbih kifarah dan surat wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.